Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami yaitu demokrasi organisasi. Nah, di sini akan kami kupas dengan tuntas demokrasi organisasi itu apa. Kelompok kami berjumlakan 4 anggota yaitu Dwi Wahyuni Tias, Muhammad Khairul Nizam, Azran Abilaili, dan Debi Silanatia. See you next on. Poin pertama, yakni A. Bentuk dominasi. Berlawanan dengan nilai-nilai demokrasi, pembahasan atau wacana umum mengenai organisasi, menurut Det, cenderung menjadi bentuk dominasi salah satu pihak atau para manajer terhadap pihak lainnya, utamanya karyawan. Dominasi para manajer dan pimpinan perusahaan terdiri atas 4 bentuk dominasi, yaitu poin A yaitu naturalisasi. Mereka yang terlibat dalam organisasi mengasumsikan bahwa apa yang mereka percayai mengenai organisasi, tujuan, dan struktur organisasi sebagai sesuatu yang sifatnya alami. Poin B yaitu netralisasi. Netralisasi merupakan upaya manajemen atau pimpinan perusahaan untuk menunjukkan bahwa segala perilaku manajemen yang sebenarnya yakni mengandung nilai-nilai tertentu, yaitu nilai-nilai netral dan bebas nilai. Yang ketiga yaitu legitimasi adalah upaya organisasi untuk mengutamakan suatu bentuk wacana sebagai suara otoritas di dalam organisasi. Poin D yaitu sosialisasi. Sosialisasi merupakan proses pelatihan karyawan secara terus-menerus dan berkelanjutan untuk menerima dan mengikuti aturan moral organisasi. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu pengambilan keputusan. Dua cara pengambilan keputusan, yang pertama yaitu strategi dan persetujuan, dapat menimbulkan penolakan karena menggunakan cara-cara yang tidak disetujui karyawan. Adapun dua cara terakhir yaitu melalui keterlibatan dan partisipasi dapat membangun lingkungan kerja yang lebih baik. Satu, strategi kontrol. Strategi kontrol didefinisikan sebagai over managerial move to extend control atau tindakan manajerial secara terbuka untuk menerapkan kontrol secara luas. DIS menegaskan bahwa masalah tidak terletak pada individu manajer, tetapi pandangan atau paham mengenai manajerialisme, yaitu wacana yang didasarkan pada logika sistematik, tindakan rutin, dan ideologi yang menghargai pengawasan atau kontrol di atas segalanya. Dua, persetujuan. Persetujuan sukarela atau konsen adalah keinginan dari anggota organisasi untuk setia atau loyal terhadap kontrol atau pengawasan yang bersifat tertutup. Pengertian tertutup adalah suatu yang tidak diketahui atau tidak disadari karyawan. Dengan demikian, konsen adalah perilaku di mana orang gagal bertindak terhadap apa yang tampaknya menjadi kepentingannya sendiri. Tiga, keterlibatan. Menurut DIT, solusi terhadap keadaan ini adalah dengan melakukan upaya terus-menerus setiap hari untuk menciptakan suatu situasi percakapan ideal atau ideal speech situation di dalam organisasi atau perusahaan. Pada tahap ini, organisasi atau perusahaan mulai memasuki tahap demokrasi dari tahap sebelumnya yang otoriter. Perusahaan berada dalam situasi di mana pengambilan keputusan tidak lagi dilakukan di balik pintu tertutup, tetapi melalui diskusi terbuka, di mana semua pihak memiliki peluang untuk menyatakan pandangannya. 4. Partisipasi. DIS mengkritisi ketiga cara pengambilan keputusan yang telah dibahas sebelumnya. Ia mengemukakan kritiknya terhadap strategi kontrol sebagai upaya untuk meningkatkan pengawasan atau kontrol kepada karyawan. Ia juga menyatakan penolakannya terhadap upaya manajemen untuk merekayasa persetujuan karyawan secara diam-diam. Begitu pula upaya memberikan kebebasan kepada karyawan dalam mengemukakan pandangannya. Namun pada akhirnya keputusan yang dibuat tidak mempertimbangkan kepentingan mereka. DIS percaya bahwa partisipasi demokrasi yang bermakna menciptakan masyarakat yang lebih baik dan pilihan sosial yang lebih baik dan memberikan kepentingan dan memberikan keuntungan ekonomi. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu hegemoni organisasi. Seperti itu. Hegemoni organisasi adalah proses pertarungan daripada dominasi, di mana dominasi yang pada akhirnya itu menawarkan cara yang lebih dari memadai untuk membahas suatu dinamika. Komunikasi organisasi lebih banyak menyoroti fungsi dan struktur organisasi dengan mengutamakan pihak ketiga, yaitu dari hegemoni organisasi itu berbentuk dari suatu kelompok organisasi yang menggunakan dari pihak ketiga, dari itu menggunakan dari dinamika kepada orang lain. Seperti itu. Hal ini dapat dilihat dari
tema-tema yang kerap diusung seperti upaya peningkatan produktivitas kerja dan efektivitas organisasi seperti itu, dan juga bisa dari perusahaan. Pemikiran kritis mengandung pemilik itu sebagai pegangan kendali atau pihak yang mendominasi atau karya atau pekerja, pemikiran yang mendominasi atas karyawan atau kerja atas pemikiran dari Mambe itu adalah sebuah dari hegemoni organisasi yang dimana membentuk suatu dinamika di dalam komunikasi kelompok seperti itu. Berikutnya adalah isu gender dan ras, suatu studi yang mengemukakan bahwa organisasi secara fundamental merupakan bentuk atau informasi sosial berdasarkan gender. Dengan kata lain, organisasi ini dibentuk oleh gender. Seorang pemikir, Angela Treadway, mengemukakan gagasannya mengenai organisasi sebagai tempat atau lokasi berdasarkan gender karena organisasi adalah lokasi yang didominasi oleh hegemonitas kaum pria. Angela Treadway menyimpulkan penelitiannya secara khusus tertarik pada daya tarik fisik atau tubuh wanita dan pengaruhnya dalam lingkungan kerja. Pada dasarnya penelitian tidak sekedar melihat organisasi luarnya saja, tetapi langsung masuk ke dalam di mana ia mewawancarai para pekerja wanita mengenai pengalaman mereka bekerja. Salah satu hasil dari penelitiannya terhadap seorang pekerja wanita profesional mengenai bagaimana mereka menilai tubuh mereka dan strategi yang mereka gunakan untuk mengelola tubuh mereka. Salah satu dari hasil penelitiannya terhadap seorang wanita profesional mengenai bagaimana mereka menilai tubuh mereka dan strategi yang mereka gunakan untuk mengelola tubuh mereka. Penelitian Treadway menyatakan bahwa tubuh wanita bersifat sangat seksual karena tubuh wanita memiliki kecenderungan untuk meluap dan menunjukkan berbagai pesan yang tidak diinginkan. Wanita tidak pernah mengetahui kapan tubuh mereka bisa menunjukkan pesan dan makna yang tidak diinginkan itu. Treadway mengemukakan bahwa sebagian besar dari pesan-pesan yang tidak sengaja tersebut berkaitan dengan faktor atau sifat kewanitaan yang berkaitan dengan seksualitas. Gagasan Treadway memiliki pengaruh dalam mendorong munculnya teori perlawanan atau teori resistensi oleh wanita dan menjelaskan bagaimana resistensi itu bisa muncul. Treadway mengemukakan bahwa berbagai bentuk perlawanan atau resistensi tersebut menjadikan wanita tersebut merasa kuat sehingga mereka dapat membayangkan atau merencanakan alternatif dalam mendukung kehidupan sehari-hari. Treadway menambahkan teorinya dalam gagasannya mengenai resistensi. Ia menyebutnya teori kontradiksi dalam kehidupan organisasi. Contoh teori kontradiksi, pemerintah menyediakan bantuan pendidikan beasiswa bagi pelajar yang berasal dari keluarga miskin dengan maksud agar mereka tetap memiliki motivasi untuk belajar dan mengurangi angka putus sekolah. Treadway secara serius mengamati berbagai tempat atau lokasi yang dibentuk berdasarkan gender yang secara tradisional menjadi tempat untuk menunjukkan hegemonitas kaum pria atas wanita. Karen Ashraf dan Brenda Allen melanjutkan penelitian pemikiran feminis mengenai organisasi. Mereka menyatakan bahwa organisasi tidak saja bersifat sangat gender tetapi juga sangat rasial. Oke, terus yang dibahas dalam sesi terakhir yaitu kebisuan atau teori kebisuan seperti itu. Dari beberapa hal atau unsur yang tadi ada yang terakhir dari pembahasan kelompok organisasi, di mana dalam demokrasi teori demokrasi organisasi ini ada kebisuan. Kebisuan tidak selamanya menunjukkan makna yang tidak pasti. Selamanya yang bisu itu tidak menunjukkan makna yang tidak pasti. Makna yang tepat terkadang lebih dapat ditunjukkan dan diterima melalui sikap diam. Dalam penelitiannya ia menemukan haluberstah, perlawanan dan penindasan menerapkan pasangan suara kebistaan, suatu penindasan menerapkan pasangan suara sekaligus menentang fenomena komik rumit yang menjaga sekaligus menentang ideologi organisasi yang dominan di mana mereka berada dalam suatu cerita mengenal pelecehan seksual yang dialami seorang peneliti Michelle, seorang perawat di sebuah rumah sakit. Claire menemukan bahwa penolakan
berubah menjadi penindasan ketika perawat wanita menindas misal melalui pelecehan seksual. Komunikasi organisasi dalam perspektif kritis merupakan wilayah yang memiliki banyak aspek untuk diteliti. Para pendukung feminis adalah pelopor dalam penyelidik dari kesulitan di teori kebisuan ini. Mungkin itu yang dapat